Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa konsep dasar ekonomi adalah masyarakat membuat pilihan rasional dan menunjukkan preferensi dalam transaksi pasar yang dinyatakan dalam bentuk uang. Ini menurut Tom Gorman. Nah, jadi konsep dasarnya berkaitan dengan pilihan rasional, preferensi, transaksi pasar, dan uang. Uraian dari masing-masingnya dapat dikemukakan berikut ini. Yang pertama, ilmu ekonomi mengasumsikan bahwa masyarakat membuat pilihan rasional dalam menghadapi kelangkaan. Pada saat menghadapi kelangkaan, masyarakat bisa dan akan secara rasional memutuskan apa yang mereka ingin dan apa yang mereka relakan tidak dimiliki. Yang kedua, ilmu ekonomi mengasumsikan bahwa masyarakat memiliki preferensi yang mendasari keputusan ekonomi mereka. Asumsinya adalah bahwa masyarakat mengetahui apa yang mereka lebih sukai dan membuat keputusan yang mencerminkan preferensi tersebut. Dari nomor pertama sama nomor kedua udah mulai paham belum? Nah, ini ada lagi poin ketiga. Poin ketiga itu pilihan dan preferensi masyarakat diwujudkan dalam bentuk transaksi di pasaran. Dalam bentuk transaksi ini, mereka membeli dan menjual tenaga kerja, produk, dan jasa yang dipertukarkan dengan uang. Transaksi berarti bahwa apa yang diperbuat masyarakat dalam sebuah perekonomian terkait dengan untuk bayaran berapa dan memiliki. Dengan demikian, aktivitas sejenis ini bisa dikuantifikasikan, dijelaskan, dan dipelajari. Poin yang keempat, aktivitas ekonomi berlangsung dalam pasar. Sebuah pasar adalah tempat di mana barang dan jasa dan faktor produksi atau bahan baku, tenaga kerja, pabrik, dan peralatan dibeli dan dijual. Pasar tidak hanya bermakna tempat fisik, namun bisa juga di dunia maya. Sebuah pasar memungkinkan pembeli dan penjual bersama-sama terlibat dalam transaksi. Yang kelima, terdapat mekanisme yang dibutuhkan untuk sebuah pasar agar berfungsi sebagai mestinya. Mekanisme yang digunakan sebagai pasar besar adalah mekanisme harga, dan harga dinyatakan dalam uang. Uang dianggap alat tukar. Alat tukar merupakan suatu yang disepakati masyarakat dalam sebuah perekonomian untuk digunakan sebagai standar nilai atau uang. Nah, tadi kan udah belajar tentang apa itu konsep dasar ekonomi. Sebelumnya kamu udah tahu belum apa itu ilmu ekonomi? Belum. Nah, ilmu ekonomi itu adalah studi, penjelasan, dan analisis tentang sesuatu. Sesuatunya itu bisa berbentuk apa saja, sosial, ekonomi, bumi, dan sebagainya. Lalu, apa itu ekonomi? Setiap sistem yang menentukan apa yang diproduksi, bagaimana diproduksi, dan siapa yang memperolehnya atau mengonsumsinya, entah itu untuk sistem global atau lokal, adalah perekonomian. Jadi, ilmu ekonomi adalah studi yang penjelasan dan analisa cara-cara masyarakat memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Ilmu ekonomi memiliki dua cabang, yaitu makroekonomi dan mikroekonomi. Makroekonomi berarti besar, karena memusatkan pada studi keseluruhan sistem produksi dan distribusi. Dan untuk makro bisa juga berarti memusatkan pada aktivitas sistem produksi yang disebut makro, bisa juga berarti memusatkan pada aktivitas ekonomi yang lebih luas seperti pendapatan dan produksi keseluruhan dalam sebuah perekonomian. Mikroekonomi sendiri sesuai dengan namanya, yaitu mikro, menangani hal-hal lebih kecil dalam perekonomian. Mikroekonomi fokus pada entitas ekonomi individual, misalnya sebuah bisnis atau rumah tangga, atau pada aktivitas atau fenomena ekonomi yang spesifiknya, yaitu seperti lapangan pekerjaan atau harga. Sebagai contohnya yaitu ekonomi buruk yang menstudi tentang pasar, tenaga kerja, dan upah buruh termasuk ke dalam makroekonomi. Sekarang udah paham belum tentang apa itu ekonomi, konsep dasar ekonomi? Jadi semuanya udah tahu ya apa itu tentang dasar-dasar ekonomi lah.